gini, dalam berdiskusi kita ini harus menguasai atau setidaknya mengetahui tentang topiknya dulu, bukan masalah setuju ataukah tidak, kan begitu dulu ya. Nah, betul Bang Ipul, betul. Dan Ya, efeknya, dampaknya apa? Itu sebenarnya. harus membongkar semuanya. Yang pertama adalah siapa yang akan mendapatkan mobil tersebut, ya. Siapa yang akan mendapatkan mobil tersebut. Dan itu harus digabungkan dengan perannya. Ya kan? Sepakat. Itu harus diteruskan dengan perannya. Nah, dalam peran ini dia itu bertugas sebagai apa dan akan terlibat seperti apa. Ya. Itu dulu. Pertama, ya kan? Jangan sampai teman-teman itu berpikir bahwa Kapolres itu hanya berkutat dengan persoalan undangan di Polda. Enggak. Tapi juga berhubungan dengan kedinasan yang lain atau dengan institusi yang lain. Itu harus dipahami dulu, demikian pula kejaksaan dan yang lain-lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus tahu beliau-beliau selama ini, para pemimpin-pemimpin kita Forkopimda, namanya Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini, itu mendapatkan fasilitas itu terakhir kapan itu diperbaharui. Itu juga teman-teman harus tahu. Lah, pertanyaan saya sama teman-teman, dari beberapa poin tersebut itu teman-teman yang berdiskusi di sini tahu tidak? Nggak tahu Ipul. Nggak tahu ya? Itu Innova itu kendaraan Forkopimda Innova itu sudah didapat dari 6 tahun yang lalu, layak diganti. Oke, saya perjelas dulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu kapan Kapolres itu mendapatkan mobil dinas. Kapolres mendapatkan mobil dinas itu 2017, 2018, gitu ya. Itu mendapatkan terakhir mobil dinas. Memang di zamannya Bung Karna itu sempat membeli mobil dinas, tapi untuk Bung Karna sendiri, bukan untuk Forkopimda, ya. Nah, itu yang pertama dulu teman-teman. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang terpilih ya, dari Polres itu Kapolres sebagai orang-orang terpilih, Kejaksaan Kajari demikian pula ada Ketua Dewan maupun Ketua Pengadilan Negeri. Maka kita sebagai rakyat Situbondo yang juga mengandalkan mereka dalam memperjuangkan rakyat Situbondo, layakkah rakyat Situbondo menjaga keselamatan beliau-beliau atau tidak? Ini pertanyaan saya dulu. Layak tidak? Layak Kita dong. menjaga keselamatan Kapolres, menjaga keselamatan Kajari, menjaga keselamatan Ketua DPRD dan juga menjaga keselamatan dari pengadilan. Layak tidak? Mereka kita jaga. Sangat layak. Layak. Layak kan? Saya mau tanya yang kedua. Ketika kita berbicara mereka layak, teman-teman tahu tidak masa mobil yang dikatakan layak dan penyusutan kurang dari 20% itu usia berapa mobil tersebut? 5-6 tahun itu, Bos. Nah, saya kasih contoh lebih mudah. Ya, biar ini nanti teman-teman akhirnya terarah gitu loh. Kita lihat ban. Ban mobil itu masanya berapa tahun sih? Paling lama 8 bulan. Ya enggak lah. Ban mobil itu 5 tahun. Sorry, 3 tahun. Ban mobil itu 3 tahun. Ban mobil kalau kita paham terkait dengan kekuatan ban mobil itu adalah 3 tahun. Iya. Ini ban mobil saja. Untuk mesin berapa tahun? Paling tahan 5 tahun, Bang. Oh enggak, kalau di perawatan bagus ya enggak lebih gitu. Tetap penyusutan itu 5 tahun sudah susut itu. Ya. Mesin berkurang 50% itu 5 tahun. Berkurang 80% tidak ada kecuali ada perbaikan-perbaikan itu adalah 10 tahun. Makanya di Pertamina itu ketika kita bekerja sama di Pertamina ya pokoknya dengan BUMN itu batasan usia kendaraan 10 tahun maksimal. Nah, ya. Ya enggak? Ya betul.
Biar ini paham dulu teman-teman ya. Itu untuk di sana. Itu pun harus ada perbaikan. Perbaikan. Masuk ke poin yang ketiga. Apa sih yang diberatkan kita ketika kita memiliki kendaraan? Untuk menjaga performannya. Perbaikan. Masuk ke poin yang ketiga. Apa sih yang diberatkan kita ketika kita memiliki kendaraan? Untuk menjaga performannya. Apa Mas Pendiri? Menurut saya selagi masih layak mobilnya, istilahnya apa ya, layak Apa pakai, yang ya itu memberatkan aja pakai dulu. Memberatkan menurut- kita apa? Perawatan. Iya, Di situ ada kos. Di situ ada biaya perawatan. Iya apa tidak? Iya. Dan perawatan itu harganya tidak murah. Perawatan itu tidak murah harganya. Kenapa? Para pebisnis usia kendaraan mereka itu maksimal 5 tahun. Kalau pebisnis yang benar loh ya. Setelah dia lunas 4 tahun, 1 tahun dia dapat free, 5 tahun dijual, dia ambil kredit lagi atau ambil kendaraan baru lagi. Kenapa? Karena maintenance-nya itu relatif lebih murah daripada kita merawat mobil yang agak lama. Itu pun safety-nya tidak sama. Safety-nya tidak sama. Antara kita beli mobil, beli ban bawaan toko, bawaan dealer, dengan kita beli ban meskipun itu bannya anggap Goodyear, itu tidak sama kualitasnya dengan kendaraan, dengan ban yang memang bawaan dari dealer. Ya kan? Maka ketika itu dibiarkan, yang terjadi kenapa akhirnya Kapolres itu tidak atau jarang menggunakan mobil dinasnya, karena Kapolres itu menjaga keselamatannya. Dan dia menggunakan kendaraan pribadi, kawan. Yang dia menggunakan pemikirannya untuk segera mobilisasinya kan sangat padat. Gitu loh. Jadi kita dua. Tolong teman-teman pahami, Situbondo kalau tetap berkutat kepada APBD Situbondo, maka saya katakan APBD Situbondo tidak cukup untuk menaik kelaskan Situbondo. Tidak cukup. Karena hanya 1,8 dikurangi 32% belanja, itu kurang lebih hanya sekitar 700 miliar rupiah untuk membangun Situbondo dari ujung barat sampai ujung timur. Itu tidak cukup, kawan. Gitu loh. Maka yang harus dilakukan oleh Situbondo itu adalah oleh bupati terpilih kita akan menarik investor. Ya kan? malah turun ke ping. Ya rualah tak apa ngidingaki bebe. Kita akan mencari investor. Itu cara untuk Situbondo naik kelas. Lah, bagaimana untuk menarik investor? Maka kita ini juga harus menunjukkan bahwa Situbondo itu memiliki harapan dan peluang. Ini sudah berbicara di dalam mindset kita entrepreneur. Ada dunia bisnisnya di situ. Memberikan keyakinan kepada investor bahwa kamu layak menanamkan sahamnya di situ Bondo. Bagaimana? Di dalam dunia bisnis kita ada namanya performance branding. Bagaimana kita akan menawarkan bisnis miliar kalau ternyata kita datang ke sana menggunakan kendaraan yang masuk level kendaraan niaga? Enggak akan direken, kawan. Karena investor itu akan melihat dulu, termasuk mohon maaf ya, jam tangan, handphone. Itu akan dilihat. Di situ perform harus diperhatikan. Kalau bahasanya Mas Rio itu adalah brandingnya kemarinnya. Lah, perlu teman-teman ketahui, ketika investor itu mau ditarik ke suatu kota, itu yang berbicara bukan hanya bupati, tapi seluruh Forkopimda itu ikut berbicara, itu ikut datang. Jadi bukan hanya bupati, kawan. Bisa dibayangkan ketika ada rapat, kalau tadi Mas Riki hanya berbicara terkait rapat formal, kalau menurut saya rapat formal kita tidak bisa masuk ke sana gitu loh. Tapi ini rapat-rapat yang digunakan untuk menarik para investor luar untuk datang ke Situbondo. Maka itu sangat layak, kita harus
melakukan namanya aksi, kawan. Itulah kenapa ketika seseorang berbicara proyek, berbicara tentang kegiatan miliar, itu tidak bisa dilakukan, atau triliun, tidak bisa dilakukan di warung kopi, kawan. Tapi dia, padahal ngomongnya sama, caranya juga sama, tapi harus di brand. Ketika kita mau ngambil mereka, kita akan milih hotel yang bagus. Itulah kenapa Situbondo butuh hotel, gitu loh. Karena disitulah tempat yang layak untuk kita berbicara tentang investasi yang nilainya bukan 1 atau 2 juta rupiah. Nah, disitulah yang dimaksud naik kelasnya memang ada di dalam sebuah kegiatan. Apalagi ini di dalam kegiatannya Mas Rio di awal, buat perusahaan pun demikian. Saya pikir pendiri juga akan paham. Yang ada di sini ada paham. Namanya promotion cost. Promotion cost itu adalah uang yang dikeluarkan, ya, itu tidak akan ada sebagai bentuk dari operasional, tapi akan membawa efek kepada hasil yang akan kita dapat. Itulah yang saya tadi dikatakan bahwa kalau kita berbicara dengan APBD, kawan, sampai kapanpun Situbondo tidak akan pernah bisa naik kelas. Karena apa? Kita kecil APBD kita. Tapi untuk meningkatkan APBD kita, Bupati harus cerdas, yaitu dengan cara menarik investor dari luar dan juga program-program yang ada di Jakarta. Nah, dari penjelasan saya ini, layakkah mereka kita kemas, mereka kita bedain agar itu tujuan utama naik kelas bisa tercapai? Layak atau tidak? Silakan Mas Pendiri. Kalau menurut saya saya memahami pembicaraan Mas Ipul ya, ya kalau demi kepentingan rakyat tujuannya untuk menarik investor itu kan wajib lah, ya bisa itu layak kalau menurut saya gitu. Tapi kalau untuk gengsi yang tadi itu salah gitu. Itulah salah. Saya ngomong Ya. pada Mas Alan, tujukan kepada hal seperti itu. Tapi kalau terkait dengan hanya prestis dengan gengsi, ini yang diangkat prestis bukan rakyat Situbondo, bukan Situbondo, tapi pejabatnya, gitu loh. Iya, makanya kalau tadi kan masalah gengsi terus yang dipaham, yang dijelasin itu tidak layak kalau saya. Naik odong-odong juga kan repot juga. Penjelasin